بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Cek. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab Syarah Ats-Tsalatsatul Al-Usul, ya, Ats-Tsalatsa Al-Usul dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Tidak seperti biasanya kita biasanya di Ahad keempat, pada hari ini kita bergeser ke Sabtu, ya, karena panjenengan biar bisa belajar juga di hari Ahad daurah di Stay Ali bin Abi Thalib, biar bisa belajar juga. Alhamdulillah, berarti panjenengan ini menjamak dua kebaikan. Memang kalau kebaikan itu bisa dijamak, bisa dikumpulkan, maka dikumpulkan, tidak ditinggalkan salah satunya, ya. Tapi kalau memang tidak bisa, ya qadarullah. Tapi alhamdulillah pada hari ini bisa dikumpulkan kedua kebaikan tadi, yaitu jenengan pagi ini belajar Syarah Ats-Tsalatsatul Al-Usul, ya. Dan insyaallah jenengan besok belajar bersama ustazah, ya, di Stay Ali bin Abi Thalib di Surabaya, di Surabaya Kidul nomor 51. Pada hari ini, setelah kita menyelesaikan bab tentang isti'anah, yaitu thalabul aun pada pertemuan lalu, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masuk pada bab isti'adzah. Kalau di buku terjemahannya halaman 104, ya, di buku terjemahannya halaman apa? 104. Isti'adzah itu artinya meminta pertolongan kepada siapa, atau meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk membaca kitab, berlindung dari apa? Dari hal-hal yang tidak disukai. Dalam rangka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmat, banyak sekali di dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat dan juga hadis yang mengajarkan kita untuk meminta pertolongan atau rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak memiliki apa? Kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah makhluk yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-15. Ayat ini menceritakan kepada kita bahwasanya kita semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah taala mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai seluruh manusia, kalian itu termasuk apa? Fuqara. Fuqara di sini maksudnya apa?
orang atau semuanya, yaitu apa? Butuh kepada siapa? Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua, saya dan panjenengan dan seluruh manusia, bukan hanya muslim, bukan hanya mukmin, tapi seluruh manusia itu butuh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di akhir ayat Allah mengatakan, wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, dan Allah Subhanahu wa taala ya yang maha terpuji. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa dimohon pertolongannya. Allah Ta'ala dalam keadaan kita ini lapang atau dalam keadaan kita ini susah, senantiasa dimohonkan pertolongannya. Sebagai contoh, dalam keadaan lapang misalnya, sekarang walhamdulillah saya dan panjenengan sama-sama apa? Sehat. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hari ini panjenengan ingin apa? Ingin safar, liburan. Karena anak-anak sekarang sebagian besar sudah apa? Rapotan. Ya, sudah rapotan dan sekarang sudah masuk apa? Masa liburan. Ketika panjenengan keluar, lapang, enggak ada apa-apa, tetap mungkin di dalam hati panjenengan meminta perlindungan, ya Allah, atau meminta pertolongan, jagalah rumah ini ya Allah dari apa? Seluruh mara bahaya. Berarti apa? Pada saat lapang pun kita masih minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ini mau keluar, mau safar sampai hari Senin. Aku memohon kepada Engkau, ya, jagalah apa rumah ini dari apa? Dari seluruh mara bahaya, dari kemasukan maling, ya, dari korsleting listrik sehingga apa? Menyebabkan kebakaran, ya. Kemudian dari dimasukinya hewan-hewan buas mungkin, naudzubillah. Begitu pula di masa lapang atau di masa sempit, kita pun juga apa? Masih meminta kepada Allah Subhanahu. Ayat ini menceritakan bahwasanya apa? Tidak ada yang bisa mengangkat kesedihan, tidak ada yang bisa mengangkat kesukaran, tidak ada yang bisa mengangkat apa? Kesusahan, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah taala, kata Allah taala mengatakan, siapakah yang bisa memperkenankan atau mengangkat ya kesusahan apabila seseorang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa mengangkat semua itu? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ma'asyiral ummahat rahimani wa rahimakunallah. Maka kita mengetahui bahwasanya setiap hari, setiap saat, setiap detik, ya, setiap waktu kita senantiasa apa? Kita senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, barang siapa yang penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin besar, ya, dan semakin apa? Semakin kuat, maka apa yang terjadi? Permohonannya dan juga apa? Perlindungannya dari Allah Subhanahu wa taala juga akan apa? Lebih kuat. Barang siapa yang seseorang itu dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin kuat, ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin kuat, maka akan semakin besar pula perlindungan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada dirinya. Nah, pada hari ini kita melihat tentang masalah apa? Isti'adzah, yaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'adzah ini adalah ibadah yang sangat agung di dalam agama Islam. Kami ulangi, isti'adzah ini adalah apa? Ibadah yang sangat agung yang ada di dalam apa? Agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an dalam banyak sekali ayat agar kita berlindung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam surat Fussilat ayat yang ke-36, Allah taala mengatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitan fasta'id, atau nazghun fasta'id billah. Kata Allah taala mengatakan, apabila ya syaitan Sta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha apa? Mengetahui.
dalam surat-surat yang panjenengan sudah hafal. Misalnya di dalam surat Al-Ikhlas atau dalam surat Al-Falaq, di dalam surat apa? An-Nas, ya. Kata Allah mengatakan qul a'udzu birabbil falaq. Dalam surat An-Nas misalnya qul a'udzu birabbin nas. Yaitu apa? Panjenengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di mana Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Falaq yaitu apa? Mengatakan bahwasanya dirinya ialah apa? Pemilik apa? Waktu subuh. Maka ini adalah sebuah ibadah ketika panjenengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Ketika panjenengan pada hari ini dan hari-hari selanjutnya senantiasa berlindung dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat, dalam artian berlindung dari api neraka, maka panjenengan sebetulnya sedang meniti jalannya para nabi alaihi wassalatu wassalam, yang mereka itu di dalam banyak hal diceritakan di dalam Al-Quran, mereka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan. Ya. Jadi kami ulangi. Ketika kita dalam kehidupan kita senantiasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak kita sukai, pada hakikatnya diri kita pada saat ini sedang meniti jalannya para nabi alaihi wassalatu wassalam, yang mereka banyak sekali dalam Al-Quran diceritakan bahwasanya mereka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang buruk, yaitu apa? Godaan istri apa? Dari seorang apa? Raja. Bisa dibayangkan panjenengan atau Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan istrinya siapa? Raja. Dan ini Allah Ta'ala firmankan dalam surat Hud ayat yang ke-24 hingga 25. Ini contoh di antara bentuk isti'adzah dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Allah Ta'ala firmankan dalam surat Hud ayat yang ke-24, kata Allah Ta'ala mengatakan warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Kata Allah Ta'ala mengatakan warawadathu allati huwa fi baitiha, dan wanita ini, siapa wanita ini namanya? Siapa wanita yang ingin menggoda Nabi Yusuf, namanya siapa? Zulaikha. Ya, ada yang mengatakan Zulaikha, kalau orang di Indonesia ngomongnya apa? Zulaiha, ya. Ada yang ngomong Julaiha, ya. Banyak sekali ya orang kita mengatakan. Kata Allah mengatakan, dan wanita ini yaitu Zulaikha, ya, yang Yusuf tinggal di rumahnya itu, di rumah si raja ini, mulai apa? Menggoda siapa? Menggoda Yusuf untuk apa? Untuk menundukkan dirinya, untuk mengalahkan Yusuf agar apa? Tunduk sama siapa? Sama dirinya. Masya Allah, Bu, ya. Istri seorang raja ini tidak main-main, Bu, ya. Jadi jangan kita na'udzubillah, ya, digoda orang yang apa namanya, yang ecek-ecek, mungkin kita masih bisa apa? Bertahan. Masih bisa kuat misalnya. Apalagi sing godo welek misalnya, naudzubillah, tidak punya kedudukan, ya, kita masih bisa bertahan, ya. Tetapi ketika yang menggoda seorang apa? Istrinya raja, belum tentu kita bisa seperti apa? Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan menggoda istri raja di rumahnya seorang apa? Raja itu sendiri, dan Yusuf tinggal di dalamnya. Yusuf masih muda alaihissalam, dan Yusuf jauh dari apa? Negerinya. Bisa dibayangkan betapa beratnya godaan Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Dan tidak hanya sampai di situ, godanya bukan main-main, Bu. Bahkan kata Allah Ta'ala mengatakan wa ghallaqatil abwab wa qalat hay talak. Si Zulaikha ini terhadap Nabi Yusuf alaihissalam sudah apa? Menutup pintunya dan mengatakan wa qalat hay talak, yaitu apa? Kemarilah siapa? Marilah Yusuf, kesini engkau. Subhanallah. Bayangkan kita digoda, yaitu apa? Istrinya seorang apa? Seorang menteri misalnya. Na'udzubillah, ya. Na'udzubillah. Tapi lihat apa kata Allah mengatakan, menceritakan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berkata, qala ma'adzallah
Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada Allah, aku berlindung kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah di antara kita yang sampai demikian, yaitu apa? Menjaga kemaluannya agar dia tidak melakukan apa? Perzinahan. Adakah di antara kita, dan Masya Allah kalau itu sangat baik, adakah di antara manusia di zaman sekarang yang sudah pada posisi seperti ini, mereka apa? Takut kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu dalam sebuah hadis misalnya diceritakan ya tentang 3 orang yang sudah salah seorang itu diceritakan yaitu apa? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena takutnya dia kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat anak suatu saat si anak dari paman ini ya membutuhkan bantuan dari si lelaki ini. Lalu si lelaki ini mengatakan, kalau kamu pengen tak bantu, mohon maaf, maka serahkan dirimu kepada siapa? Kepada diriku. Apa yang terjadi? Ketika si laki-laki ini ya sudah berada di atas kedua pahanya ya. Jadi kedua paha lelaki ini sudah berada di atas kedua paha si wanita. Lalu si wanita ini mengatakan apa? Ittaqillah, takutlah kalian atau takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung sama si pemuda ini, sama si lelaki ini ditinggalkan si wanita itu dan juga apa? Ditinggalkan uang yang dia butuhkan. Subhanallah. Adakah orang-orang demikian di zaman apa? Di zaman seperti ini. Maka ini contoh di antara banyak contoh, yaitu apa? Nabi Yusuf alaihissalam berlindung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan siapa? Dari godaan istri dari sang raja. Begitu pula misalnya Imran. Mohon maaf, istrinya Imran. Ketika dia ingin melahirkan siapa? Melahirkan siapa, Bu? Siapa, Bu? Istrinya Imran melahirkan siapa? Melahirkan siapa? Melahirkan Maryam. Ya, istrinya Imran melahirkan siapa? Maryam. Jadi ketika itu ya bahwasanya ketika ingin melahirkan siapa? Melahirkan si Maryam ini, istrinya Imran alaihissalam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-36. Kata Allah Ta'ala mengatakan, falamma wada'a wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni samaituha. Oleh istrinya Imran alaihissalam ketika dia melahirkan Maryam alaihissalam, kata Allah Ta'ala mengatakan, falamma wadu'atha, maka tatkala istrinya Imran ini melahirkan, ya Allah, sesungguhnya aku melahirkan anak apa? Perempuan. Wallahu a'lamu bima wadu'at, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah dilahirkan oleh istrinya Imran ini. Walaysa dzakaru kal untha, dan tidak sama antara laki-laki dan juga apa? Perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, kata Allah Ta'ala mengatakan, menceritakan istrinya Imran, sesungguhnya aku menamakan anakku dengan nama siapa? Maryam. Lihat kata Allah mengatakan, menceritakan istrinya Imran di akhir ayat dalam surat Ali Imran ayat 36, wa inni u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku ya Allah memohon perlindungan untuknya. Wa inni u'idzuha, hanya ini ke siapa, Bu? Yang sudah belajar bahasa Arab. Wa inni u'idzuha, dan aku memintakan perlindungan kepadanya. Kepada siapa? Untuk siapa? Untuk Maryam. Wa dzurriyyataha, dan juga anak-anaknya Maryam. Siapa anaknya Maryam? Anaknya Maryam siapa? Isa alaihissalam minasyaitonir rajim, dari godaan apa? Syaitan yang terkutuk. Maka dari itu, Bu, di dalam sebuah hadis, Bu ya, menceritakan tentang apa? Tentang
apa namanya, Nabi Isa alaihissalam dan juga ibunya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma min mauludin illa atau ma min mauludin yuladu illa nakhasahu syaitan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah ada bayi yang lahir melainkan apa? Akan disentuh oleh siapa? Oleh syaitan. Fayastahillu sarihan, maka bayi tersebut akan menjerit min nakhsatis syaitan, karena baru saja disentuh oleh siapa? Oleh syaitan. Illa ibna Maryama wa ummahu, kecuali anaknya Maryam. Siapa anak Maryam? Isa alaihissalam. Dan ibunya, siapa ibunya? Loh, siapa ibunya? Ya, maka apa? Mintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan apa? Syaitan. Ya, dari godaan apa? Syaitan. Misal, jenengan lihat anak lahir, anaknya siapa? Anaknya fulan. Misalnya apa namanya? Dia anaknya laki-laki atau perempuan. Allahumma inni u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Pernah enggak doa seperti ini, Bu? Belum pernah. Yang kita doakan apa? Barakallahu fil mauhub wa syakartal wahib. Boleh ya? Itu yang jenengan hafal yang itu? Hah? Kok pakai bahasa Indonesia? Coba dibuka, semuanya dibuka. Surat apa tadi? Surat Ali Imran ayat 36. Coba semuanya dibuka, ya. Yang ada Qur'annya, coba semuanya dibuka. Surat apa? Ali Imran ayat berapa? 36. Sudah? Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, jadi kalau berdoa kalau ada anak bayi lahir, Bu, ya, Allahumma inni u'idzuha bika. Ini kalau anaknya laki-laki, Bu, ya. Kalau anaknya perempuan. Kalau anaknya laki-laki gimana? Allahumma inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Hafal enggak kira-kira? Tinggal namain Allahumma aja, Bu. Jadi di depan kata-kata inni itu ditambahi Allahumma inni u'idzuha atau u'idzuhu bika wa dzurriyyataha atau wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Hafal apa tidak? Hafal apa enggak? Ini doanya ibunya Maryam, Bu. Siapa? Ya istrinya. Dia meminta kepada Allah setelah dia menamai anaknya dengan nama siapa? Maryam. Dia minta tolong kepada Allah agar apa? Si bayi perempuan ini dan juga keturunan dari si bayi perempuan ini kelak di masa mendatang. Maksudnya siapa? Maryam dan keturunannya dijaga oleh siapa? Oleh Allah. Ya. Jadi kalau jenengan misalnya lihat anak bayi lahir, mintakan sama Allah, Allahumma inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Itu kalau anaknya apa? Laki-laki. Kalau anaknya perempuan, Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Hafal apa tidak? Hafal apa tidak? Hafal ya. Ya, berarti panjenengan, mohon maaf, ketika panjenengan banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya panjenengan itu sedang mengikuti apa? Jejaknya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Untuk apa? Mereka meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca kitabnya. Ya, kita semua buka halaman 104 ya. Qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berkata al-isti'adzah, ya. Isti'adzah itu artinya apa? Talabul i'adzah, ya, meminta apa? Perlindungan. Ingat, ista'adzah itu sebagaimana dari sebagaimana pertemuan lalu seperti apa? Ista'ana. Kalau ista'ana itu artinya apa? Memohon pertolongan.
Kalau ista'adha itu artinya apa? Ya. Perlindungan dari apa? Wal i'adzatul himayatu min makruhin, yaitu apa? Memohon perlindungan atau memohon penjagaan dari apa? Dari sesuatu yang dibenci. Sekarang saya tanya sama jenengan, naudzubillah, pengen enggak anaknya diganggu sama syaitan? Enggak pengen, Bu. Siapa yang pengen anaknya diganggu oleh siapa? Oleh syaitan. Nah, maka dari itu di antara penjagaan kita, ya, di antara penjagaan kita agar anak kita tidak diganggu oleh syaitan, maka apa? Berdoa sebagaimana doanya siapa tadi? Istrinya Imran kepada siapa? Maryam. Siapa yang pengen diganggu anaknya oleh syaitan? Saya rasa tidak ada. Maka dari itu mohon maaf. Kalau seseorang suami istri berhubungan badan, apa yang harus dilakukan? Dia juga berdoa. Apa doanya? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Wah, nek sing iki hafal. Iya Ustaz, kan manaknya kan enggak sering sebagaimana jima, ya kan? Kalau jima kan bisa jadi sepekan ada beberapa kali. Kalau manaknya kan nunggu 9 bulan baru lahir Ustaz. Ya kan enggak hafal Ustaz. Enggak, harus dihafalkan ya. Maka ini syaitan ya. Maka dan itu Nabi SAW misalnya mengajarkan kepada kita pada waktu pagi dan pada waktu petang, kita dimintai atau diminta oleh syariat di dalam agama Islam ini agar apa? Berlindung kepada apa? Kepada Allah dari godaan apa? Godaan syaitan. Apa? Zikir pagi petang yang di situ mengandung perlindungan dari godaan syaitan. Siapa yang tahu? Allahumma fatiris samawati wal ard, terus alimil ghaibi wasyahada rabbi kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa syarri asyaitani wa syirkih. Pada waktu pagi petang kita dianjurkan Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk menjaga diri kita dari godaan apa? Syaitan. Syaitan itu, Bu, ya, meminta perlindungan dari sesuatu yang buruk itu, ya. Syaitan itu mulai dari bangun tidur hingga sampai seseorang mau tidur pun masih diganggu oleh siapa? Oleh syaitan. Maka dari itu, Bu, ya, barang siapa dari seseorang yang dia itu bermimpi buruk, maka hendaknya dia berlindung kepada Allah dari godaan apa? Syaitan. Dalam sebuah hadis misalnya, di dalam riwayat Imam Muslim, ini kalau misalnya kita ini mimpi buruk, Bu, apa yang harus kita lakukan? Idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha falyabsuk an yasarihi thalathan wal yasta'idz billahi minasyaitani thalathan wal yatahawwal an janbihi alladhi kana alaihi. Nabi SAW, Bu, ini kalau kita misalnya naudzubillah ya, pas tidur ada apa? Mimpi buruk ya. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang dia tidak suka, apa, Bu? Yang mimpi dia tidak suka itu misalnya apa, Bu? Mimpi kecemplung di laut. Ini kata sebagian orang-orang yang memahami ruqyah, kalau sering mimpi kecemplung di laut, kelelep di sungai itu bisa sudah kena sihir, Bu. Maka harus banyak baca Quran ya. Harus banyak apa? Baca Quran. Tapi saya bukan ahli tafsir mimpi ya. Tetap banyak mengaji ya. Misalnya dikejar hewan buas terkadang mimpi kita kan, atau mimpi dari gedung yang jatuh dari gedung yang tinggi, mimpi terbakar. Pokoknya mimpi tidak disuka. Mimpi suami nikah lagi. Wah, ini saya nggak tahu kalau ini ya. Kalau ini suami nikah lagi ini saya tidak tahu dalam misalnya gimana ya. Saya lagi mencari-cari ini. Gimana kalau misalnya minta sama Allah suami tidak boleh nikah lagi misalnya ya. Nah, ini mimpi tidak suka. Apa kata Nabi? Falyabsuk an yasarihi thalathan,
maka hendaknya dia meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Ustaz, gimana meludah Ustaz? Sedangkan di kiri kita ini kasurnya bukan kasur pakai apa? Lantainya tuh bukan pakai apa? Bukan tanah, alas kakinya, alasnya tuh bukan tanah, tetapi apa? Lantai. Gimana Ustaz? Ya sudah, secara isyarat meludah ke kiri sebanyak berapa kali? 3 kali. Suami jangan Bu, ya. Masa diludahi suaminya, naudzubillah. Isyarat ya. Kemudian apa? Wal yasta'idz billah minasyaitonir. Gimana Ustaz? Ya berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Yang terakhir Nabi katakan apa? Wal yatahawwal an janbihi alladhi kana ali. Merubah posisi tidurnya dari yang semula. Paham ya? Jadi ada sunnahnya Bu. Kalau kita pas mimpi buruk gimana Bu? Minta perlindungannya. Sebelumnya yang pertama apa? Lah, kok lupa? Apa yang pertama tadi? Meludah ke kiri sebanyak berapa kali? 3 kali. Ini mungkin speakernya agak terlalu kencang. Tadi mati pelan enggak ya? Ini bagus ini. Cuman terlalu kencang. Kemudian yang kedua yaitu apa? Minta perlindungan meludah sebanyak 3 kali. Lalu apa? Meminta perlindungan kepada Allah sebanyak berapa kali? 3 kali. Kemudian terakhir apa? Merubah posisi apa? Tidur. Jadi kalau panjenengan mimpi buruk, na'udzubillah, maka apa? Panjenengan apa? Merubah posisi tidurnya, meminta perlindungan kepada Allah, dan juga apa? Meludah ke kiri sebanyak berapa kali? 3 kali. Bukan hanya di situ Bu. Ada waktu atau ada saat di mana syaitan itu paling bisa masuk ke dalam apa? Diri tubuh manusia. Ya. Ada tunggangan yang paling cepat untuk syaitan itu bisa mengobarkan, yaitu apa? Mengobarkan permusuhan, yaitu ketika kita sedang marahan. Ketika seseorang sedang marah, maka kemarahan itu adalah kendaraan bagi syaitan yang terbaik untuk apa? Untuk mendorong manusia untuk berbuat maksiat dan dosa. Kami ulangi. Ketika seseorang dalam kondisi marah, manusia lebih banyak dosanya. Maka dari itu ada sebuah hadis dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu taala anhu. Dia pernah berkata begini, kuntu jalisan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani fa ahaduhuma ahmarra wajhuhu wan fakhat audajuhu. Kata Nabi SAW mengatakan, Sulaiman bin Surat mengatakan, aku pernah suatu ketika duduk sama Nabi Muhammad SAW, dan ketika itu kami melihat 2 orang sedang apa? Saling memaki. Bayangkan Bu, biasanya kalau kita saling memaki itu biasanya sama siapa? Sama istri, sama suami Bu ya. Wah wis, apa meneh nek bojone sing wedok iki, sing wedok luwih mapan timbangane apa sing lanang. Makanya mohon maaf, perempuan kalau seandainya kehidupannya itu lebih mapan daripada seorang apa? Suami, tetap tidak layak sebagai seorang perempuan itu menghinakan derajat seorang apa? Suami. Ya. Karena apalagi di masa sekarang Bu. Mohon maaf, di masa sekarang. Sekarang itu lebih banyak apa? Semakin banyak apa? Perempuan apa? Independen, iya apa tidak Bu? Bah iya. Sekarang itu begitu. Semakin banyak apa? Perempuan merasa apa? Panjenengan, ya, lihat panjenengan di apa flyer apa papan iklan besar-besar. Ngopi, saya kemarin ngobrol sama kawan hari Kamis atau hari Rabu kemarin. Sekarang ngopi yang dijadikan iklan siapa? Laki atau perempuan? Perempuan. Padahal perempuan itu habitnya bukan apa ngopi. Yang ngopi habitnya siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Tapi karena perempuan punya daya tarik, akhirnya apa? Yang dijadikan apa namanya? Yang dijadikan iklan untuk dipasang di iklan siapa? Seorang apa? Wanita. Ya. Apalagi mohon maaf rokok.
Panjenengan pernah tahu, mohon maaf, pernah ditawari SPG rokok, misalnya panjenengan menghadiri apa, tiba-tiba ada SPG. Yang rokok sekarang siapa? Laki atau perempuan yang paling? Kemarin pekan raya kemarin di mana? Grand, ya saya nggak mau sebut ya. Ini, itulah ya di situ. Lihat, ya mungkin ke sana ya. Di situ ada perempuan, yaitu apa? Keliling ya dengan pakaian yang naudzubillah ya, menawari apa laki-laki untuk apa? Beli rokoknya. Ini memang perempuan sekarang seperti itu. Ya, dijadikan seperti itu. Makanya kembali lagi ke permasalahan. Kalau seandainya seorang wanita itu lebih mapan, lebih bagus ekonominya daripada seorang laki-laki, maka bukan berarti kedudukannya yang dalam secara ekonomi lebih tinggi itu menjadikan dia boleh untuk apa? Menjelek-jelekan siapa sih? Si suami. Tidak boleh. Nah, perhatikan. Sulaiman bin Surad ketika duduk sama Nabi SAW melihat ada dua orang sedang bertengkar hebat, saling memaki. Kata Sulaiman bin Surad ya radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwasanya apa? Ihmarra wajhuhu, mukanya sudah apa? Menjadi apa? Merah. Wantafakhat audajuhu, urat-uratnya wis metu kabeh. Bayangno. Wis uratnya di leher itu sudah kelihatan semua. Lalu Nabi SAW berkata apa? Inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajidu. Sulaiman bin Surad tak kasih tahu. Mereka berdua ucapkan kalimat tersebut maka akan hilang amarahnya. Apa kalimat itu Bu para umat yang tahu? Kalimatnya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Panjenengan pernah pas marah ngomong a'udzu billahi minasyaiton? Pernah apa tidak? Enggak Pak Ustadz, yos tambah meledak-ledak ya. Iya apa tidak? Kita itu Bu, nek naudzubillah ya mungkin ya, nek bertengkar sama istri, Mbok, Masya Allah. Aib yang sudah ditutupi Bu, dibongkar mana? Iya apa tidak? Ini kesalahan kita. Iya. Kekeliruan pasangan kita yang sudah ditutupi, sudah lama, mungkin tengkarnya setahun yang lalu mungkin. Ya, masalah ini setahun yang lalu. Kemudian sekarang tengkar, tapi masalahnya beda dengan yang lalu. Sekarang tengkar nih. Kalau kita tengkar sama istri, baik laki kepada perempuan, perempuan kepada laki, sama-sama bongkar aib. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Kalau iya, naudzubillah Bu, jangan ketawa Bu ya. Istighfar ya. Ini nggak boleh. Makanya kalau kita tuh marah, ya, kita mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaiton, ya, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yaitu apa? Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari apa? Godaan. Sepertinya belum pernah. Yang laki juga begitu. Kon sing lanang misalnya, kon gak ono aku, urip nang diawakmu, kayak begitu. Ya kan? Nauzubillah. Si istri malam balas, "Mas, eling aku iki wis kerja, gajiku luwih gede timbangane gajiku." Tambah wis. Tak mari-mari. Kenapa? Karena di antara mereka berdua lagi dikobarkan api amarahnya oleh siapa? Oleh syaitan. Padahal Nabi mengatakan, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba ma yajidu, la dhahaba anhu ma yajidu." Aku tahu sebuah kalimat yang kalau seandainya mereka itu ucapkan kalimat tersebut, maka amarah mereka akan pergi, yaitu apa? A'udzubillahi minasyaiton. Ini lihat, kalimat isti'adzah, meminta perlindungan kepada siapa? Kepada syaitan. Bahkan Bu, ketika kita mendengar suara ringkihan keledai. Tahu keledai? Tahu keledai? Tahu. Pernah tahu keledai? Di Pegirian ndak ono keledai. Ndak ada. Di Semampir Selatan tempat saya ndak ono keledai. Adanya keledai di mana? Kebun binatang. Ya, karena ndak ada orang melihara apa keledai, bukan kedelai, keledai ya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika mengajarkan kepada kita para manusia, para sahabat dunia pada masa itu, ketika mendengar suara ringkian keledai, kita minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tum nahiqal himari fata'awwadhu billahi minasyaitan, fa innahu ra'a syaitana." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza sami'tum nahiqal himar." Kalau seandainya engkau mendengar ringkian keledai, tahu ringkian keledai? Ya tahu ya. Nanti kalau tidak tahu buka di YouTube sendiri ya. Keledai meringki. Ya, bukan meringkih ya. Kalau ringkih itu kopong, meringkih ya. Ketika kita mendengar ringkian dari keledai, apa kata Nabi SAW mengatakan, "Fata'awwadhu billahi minasyaitan." Maka mintalah perlindungan kepada Allah atau berlindunglah kepada Allah dari godaan apa? Syaitan. Fa innahu ra'a syaitana. Karena sesungguhnya keledai yang meringkih itu sedang melihat apa? Syaitan. Makanya Bu, nek di kebun binatang ya, misalnya jenengan pas lihat apa? Bagian apa? Keledai. Nek keledainya lagi meringkik kayak begitu Bu, ojo guyu, keledainya bagus tuh bersuara. Enggak Bu. Tapi apa? Kita berlindung kepada Allah dari godaan apa? Syaitan. Tapi kalau kita mendengar ayam berkokok, ayam jantan berkokok di waktu pagi, kalau dia berkokok kita disuruh minta kepada siapa? Pada Allah. Paham ya? Ini sunnah ya. Jadi misal kalau ada ayam berkokok, ayam jantan berkokok di waktu pagi, kita minta sama Allah, bukan minta sama ayamnya. Bukan. Wahai ayam, kasihlah aku rezeki lah. Minta kepada Allah, yaitu apa? Rezeki. Makanya nanti mohon maaf yang pulang ke tempat asalnya masing-masing, berlibur sama anak-anak di desa, ya, di kampung, di kota halaman ya. Kemudian di sana masih suasana desa. Lalu ada dengar ayam jantan berkokok, maka apa? Minta kepada Allah, yaitu apa? Minta kepada Allah, yaitu apa? Permintaan. Tetapi kalau mendengar suara ringkian keledai, kita apa? Disuruh minta kepada Allah, yaitu apa? Perlindungan. Karena sesungguhnya dia sedang melihat apa? Syaitan. Nah, kita kembali kepada kitab. Kata penulis di sini mengatakan, ya, wal isti'adzatu anwa. Isti'adzah itu ada beberapa macam. Saya sebelum masuk ke sini saya akan jelaskan. Secara umum isti'adzah itu terbagi menjadi dua. Secara umum garis besar, ya. Perhatikan, kalau di buku terbagi jadi berapa langsung? 4. Ya, betul apa tidak? Di buku terbagi 4, betul apa tidak? Ah, iya betul. Ya, perhatikan sekarang. Tak jelaskan secara umum ya. Secara umum isti'adzah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu isti'adzah billah. Apa artinya kalau isti'adzah billah? Meminta perlindungan kepada Allah. Jadi ingat ya. Nih, isti'adzah itu terbagi menjadi dua secara umum. Secara umum, saya mengatakan masih garis besar dulu biar panjenengan tahu. Yang pertama yaitu apa? Isti'adzah billah, yaitu apa? Meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Kami ulangi. Isti'adzah secara umum ya, yang pertama yaitu apa? Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu apa? Kata para ulama, yaitu apa? Isti'adzah bi ghairillah, yaitu memohon pertolongan kepada selain siapa? Selain Allah. Ya. Sudah jelas sampai sini? Sudah? Jadi secara umum yang pertama yaitu apa? Isti'adzah kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua isti'adzah kepada selain Allah. Nah, sekarang isti'adzah billah, memohon kepada Allah terbagi lagi menjadi dua. Ya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Ya, kami ulang. Isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi berapa? Menjadi dua.
Yang pertama yaitu isti'adzah kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Itu isti'adzah kepada Allah itu sendiri. Ya, kita ulang. Isti'adzah kepada Allah terbagi menjadi berapa? 2. Yang pertama yaitu isti'adzah kepada Allah itu sendiri, ya. Dalam artian apa? Dilihat di buku. Al-isti'adzatu billahi ta'ala wa hiya al-mutadamminatu li kamalil iftiqari ilaihi wal i'tisami wa i'tiqadihi kifayatihi wa tamami himayatihi min kulli syai'in hadirin mustaqbalin saghirin aw kabirin, ya, basyarin aw ghairi basyarin. Ya, apa artinya di buku itu? Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan sikap benar-benar membutuhkan kepada Allah. Ya. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi. Ya, itu dilihat di buku itu, ya. Yang punya bukunya di halaman 104, ya. Jadi kita minta benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meyakini bahwasanya siapa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi diri kita, ya. Maka inilah berlindung isti'adzah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ya, kita itu di waktu zikir pagi petang di antara ayat yang kita baca yaitu surat apa? Surat Al-Falaq, kemudian surat apa? Surat An-Nas, ya. Ya, surat apa? Surat Al-Falaq dan juga surat apa? An-Nas, ya. Contoh, misal kita memasuki tempat yang baru, ya, memasuki apa? Tempat yang baru. Misalnya apa? Hotel. Hotel kan tidak semua tempat panjenengan masa sih dalam 1 tahun jenengan misalnya hotel apa, misalnya hotel A, seluruh kamarnya panjenengan pernah tempati, tidak, Bu, ya. Maka ketika kita menempati tempat yang pada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta tempat apa? Ketika kita mendapati tempat yang baru, kita apa? Meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita itu berlindung kepada jin. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada masa itu, orang-orang jahiliyah pada masa tempat yang dianggap oleh mereka angker, mereka apa? Berlindung kepada jin yang terbesar di tempat itu. Ini enggak boleh. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6, ya, menceritakan tentang apa? Tentang bagaimana ada orang-orang jahiliyah pada masa itu, mereka beristi'adzah, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan apa? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6 Allah mengatakan apa? Wa annahu kana rijalun minal insi, ada, ya, beberapa laki dari golongan manusia, ya'udzuna birijalin minal jinni, yaitu apa? Mereka meminta perlindungan kepada laki-laki dari golongan jin, ya. Fazaduhum rahaqa. Akhirnya kata Allah mengatakan apa? Maka bertambah pula dosa dan kesalahan mereka. Bayangkan, Bu, ada beberapa laki-laki meminta perlindungan kepada apa? Beberapa lelaki dari golongan apa? Jin. Na'udzubillah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ya, mereka ketika Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat di atas, ya, yaitu apa? Maaf, Imam Al-Qurtubi mengatakan wal muradu bihi, yang dimaksud dari ayat di atas ialah apa? Makanu yaf'alunahu min qawlir rajuli idza nazala biwadin a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min syarri sufaha'i qaumihi fayabitu fi jiwarihi hatta yusbiha. Orang-orang Arab jahiliyah ketika itu singgah di sebuah tempat, ya. Kata mereka, yang dimaksud dalam ayat di atas ialah apa? Yaitu perbuatan orang-orang Arab jahiliyah dulu, yang dimana apabila mereka singgah di sebuah tempat, ya, di sebuah lembah, di sebuah tempat, ya,
Mereka berkata, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Aku berlindung kepada apa? Sayyid, pemilik lembah ini. Maksudnya siapa? Ya jin-jin itu. Min syarri sufahai qaumi, dari apa? Buruknya masyarakat, maksudnya jin-jinnya itu. Akhirnya orang-orang Arab jahiliyah mereka berlindung di tempat tersebut, kemudian apa? Sampai pada waktu pagi. Ini tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, ya, yang pertama kita berlindung kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian yang kedua, disebutkan di sini macam-macam isti'adzah, yaitu apa? Al-isti'adzatu bi sifatihi. Berlindung kepada Allah dengan sifatnya. Dan ingat, sifat Allah itu bukanlah apa? Makhluk. Tahu lagi ya? Sifat Allah itu bukanlah apa? Makhluk. Karena kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungan kepada apa? Makhluk. Ya. Contoh, tadi kembali kepada apa? Kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Ketika mereka singgah di sebuah tempat, apa yang mereka lakukan? Yaitu apa? Meminta perlindungan kepada siapa? Kepada jin yang ada di tempat tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW meluruskan kekeliruan mereka. Nabi SAW mengajarkan kepada mereka bahwasanya apa? Kalau seandainya seseorang itu berada pada sebuah tempat, ya, kemudian di tempat ini adalah apa? Tempat yang belum dia pernah singgahi, maka hendaknya apa? Dia meminta perlindungan kepada siapa? Kepada sifat-sifat Allah. Di antara dengan mengatakan apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, sebagaimana dalam kitab itu, Bu. Perhatikan. A'udzu bikalimatillahi. Bu, di hotel belum pernah tahu gimana hotelnya. Ini mesti hotel bintang 5, Bu. Jangan mengatakan tidak ada gangguan, jangan mengatakan, ya. Yang namanya gangguan itu ada saja. Contoh, saya itu kemarin kaget, ya, pekan lalu kalau tidak salah, lihat di di berita itu di Gresik, di perumahan, saya lupa perumahan mana. Orang mau ke toilet, ternyata ada ular di klosetnya. Udah muncul kepalanya, Bu. Apa enggak pedih? Ya pedih gitu orang. Makanya, Bu, ya, nek masuk kamar mandi itu baca apa? Doa. Ya, baca doa. Masuk rumah itu baca doa, bismillah. Assalamualaikum. Lah masuk, bismillah. Masuk rumah, Bu. Baca doa, Bu, ya. Baca doa betul. Banyak itu ada di jenengan lihat sendiri di YouTube, ada di YouTube itu, ya, yaitu ular berada di kloset. Bisa dibayang, no, Bu. Kita mikir masuknya ular ini kapan? Iya apa tidak? Ada pertanyaan di benak kita, ini ular ini masuknya kapan? Kemudian yang kedua, masuknya lewat mana? Iya apa tidak? Pertama, masuknya kapan? Loh, kita ini kan di rumah. Mohon maaf ya, kan istri di rumah. Mohon maaf, misalnya yang rumahnya, yang apalagi yang kerjanya wira swasta kan lebih santai misalnya. Masuknya kapan? Kita lo nggak lihat. Wah, yang kedua, masuknya lewat mana? Kalau secara kita pikir, masuk lewat dari pintu kamar mandi kan, ini kan ketok ya seharusnya ya. Masuk dari mana? Masuk pas gawe septic tank Pak tukangin ndele ulo nang kono. Kan ya ndak mungkin kan? Min syarri ma khalaq. Ini berlindung dengan apa? Sifat-sifatnya Allah. Tadi saya di awal mengatakan sifat Allah itu bukanlah apa? Makhluk. Gak mungkin Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada apa? Makhluk. Gak mungkin, gak boleh. Ya. Jadi, ya, perhatikan ya. Kalau kita singgah di tempat baru, misal jenengan mau camping. Siapa yang suka camping di sini? Oh, enggak ada. Yalah. Ada yang suka camping? Ya, ikut sekolahan. Oh, ikut sekolahan. Nah, itu misalnya anaknya camping. Di mana? Ikut apa? Sekolah.
Kemudian ketika camping ya, ditanya, "Mau camping di mana?" Nah, "Oh, di sini, Bu, di Cuban ini, Cuban ini, Cuban." Kan Surabaya banyak di Jawa Timur kan banyak cuban-cuban ya kan? Cuban Rondo, Cuban Sewu, Cuban Talun, ya kan? Maka ketika anak jenengan ingin dilepas, maka bilang sama dia, "Nak, jangan lupa minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah." Dengan mengatakan apa tadi? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, jadi ini adalah apa? Yaitu yang kedua, yaitu berlindung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari godaan dengan apa? Dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat di buku misalnya kalau kita ketika kita sakit, dipegang ini yang sakit lalu berkata, saya tadi pagi baca lewat di Facebook, subhanallah ya, ada anak umur 3 tahun terkena kanker retinoblastoma. Kena kanker mata lah bahasa gampangnya, ya. Jadi di awal itu si ibu melihat apa? Melihat ada bintik putih di mana di matanya. Dan ternyata setelah itu sejak 8 bulan ya, sejak 8 bulan itu dia sudah lihat. Dan ternyata di umur ketika anaknya sudah 3 tahun menjelang 4 tahun, ternyata apa? Divonis bahwasanya itu adalah apa? Kanker mata. Makanya berdoa, Bu, yaitu apa? A'udzu bi'izzatihi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Lihat artinya, aku berlindung kepada keagungan dan kekuasaan Allah dari apa? Dari sesuatu yang aku dapati dan dari sesuatu yang aku khawatirkan. Misal anak pas sakit step, tahu step itu bahaya, Bu. Anak kecil kalau sakit panas tinggi sampai dia step itu bahaya betul. Ya, jangan baca doa ini. Jangan kita ini bergantung isti'adzah minta perlindungan kepada manusia. La, bergantung sama Allah. A'udzu bi'izzatihi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Hafalkan doa ini, Bu. Hafal ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau hafal, harus hafal. Jadi ada apa-apa yang kita khawatirkan, kita bisa berlindung kepada Allah. Kemarin adik sepupu kami hari Jumat kemarin mau pulang kuliah, Bu. Ba'da sholat Jumat jam 1:30 mau pulang. Ini terakhir ya, kita pekan depan atau bulan depan kita lanjut, yaitu berlindung kepada selain Allah. Terakhir, ketika adik sepupu kami yang mau pulang di Surabaya kuliahnya, subhanallah, apa terjadi sama adik kami? Dia tertimpa pohon yang jatuh dari kampusnya. Saya nggak mau sebut kampusnya mana. Bayangkan, itu sudah di parkiran, Bu, mau pulang, kata adik kami itu mau pakai helm. Qadarullah, bukan pohon, batang tapi yang tebal. Bukan pohonnya. Kata bapak kami, tak tanya, "Pak, seberapa batangnya?" Di foto kan, mohon maaf, ayah kami rantingnya ini, karena dia belum posisi pakai helm. Kemudian pohonnya jatuh. Adik kami qadarullah harus masuk rumah sakit di Kenjeran sana, di Mitra RSMK situ. Jahitan ada di kepalanya, itu ada jahitan sekitar 3 cm. Kemudian jari jempolnya itu patah, ya kan? Alhamdulillah jari jempolnya patah. Dan sekarang masih di rumah sakit. Maka dari itu, ketika saya melihat seperti itu, saya baca doa ini, a'udzu bi izzatihi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Saya khawatir lebih daripada itu karena kena kepala, Bu. Apalagi adik kami itu kan perawat, dia cerita, bahaya kalau kena kepala itu kan banyak saraf-sarafnya, ya kan? Na'udzubillah. Maka dari itu para ummahat ya, sebagai seorang muslim dan muslimah,
banyak-banyak apa? Isti'adzah. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun. Dalam hal apapun. Ya, dalam hal apapun minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Sebagaimana kita meminta kepada Allah sampai pada perkara yang paling kecil, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan pada perkara-perkara yang kecil sekalipun, kita juga apa? Minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara besar dan perkara-perkara kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan panjenengan lelaki yang solih dan wanita yang solihah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.